Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi atau menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Ada seseorang yang mengaku dirasuki kekuatan roh dari orang yang mulia di masyarakat adat. Terus kemudian mengaku juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga mengaku bisa mengatur rezeki. Pertanyaannya adalah, apakah fenomena yang seperti itu berimplikasi terhadap hukum? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapinya. Jadi terkait hal tersebut, yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, terus kemudian bisa mengatur rezeki, implikasi hukumnya atau tidak ada implikasi hukumnya tentu adalah dilihat dari perbuatannya. Apabila hanya mengaku saja tetapi kemudian tidak ada hal-hal yang merugikan seseorang atau masyarakat, tentu hal tersebut tidak berimplikasi hukum. Tetapi apabila seseorang yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, kemudian bisa mengatur rezeki, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan seseorang atau masyarakat, tentu itu berimplikasi hukum. Nah, ada beberapa contoh, misalnya ya, hal-hal yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Orang yang mengaku mempunyai kekuatan, kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa mengatur rezeki itu, misalnya dia melakukan perbuatan yang menakut-nakuti seseorang atau masyarakat. Perbuatan yang menakut-nakuti atau menakut-nakuti seseorang atau masyarakat, misalnya dia memaksa orang lain atau masyarakat untuk melakukan keinginannya dengan kekerasan. Nah, hal tersebut tentu berimplikasi hukum dan bisa dipidana. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam KUHP di pasal 335, yaitu barang siapa yang secara melanggar hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan dengan kekerasan atau memakai ancaman, maka dia bisa dipidana. Nah, misalnya contohnya apa nih yang menakut-nakuti? Orang yang mengaku mempunyai kekuatan tersebut, misalnya memaksa seseorang atau orang masyarakat untuk meminum air yang sudah diberi ramuan tertentu. Padahal sebenarnya seseorang atau masyarakat tersebut tidak bersedia, tapi dipaksa. Apabila tidak mau mengikuti keinginannya, dia akan ditakut-takuti sakit ataupun meninggal dunia atau ancaman-ancaman yang lainnya. Nah, perbuatan yang tersebut tentu berimplikasi hukum apabila yang mengaku mempunyai kekuatan itu melakukan seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ketika dia mengaku bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, nah dia membuka pengobatan, tapi dalam pengobatannya misalnya sampai melakukan pelecehan seksual. Misalkan kalau pasiennya perempuan, pelecehan seksual misalnya contohnya untuk membuka baju, kemudian sampai menyentuh hal-hal wilayah yang sensitif, kemudian sampai mengajak berhubungan badan. Nah, perbuatan seperti itu tentu berimplikasi hukum apabila orang yang mempunyai kekuatan tersebut melakukan hal, contohnya misalnya melakukan hal tersebut ketika melakukan pengobatan. Nah, hal ini
dijelaskan di dalam KUHP. Banyak pasal yang menjelaskan mengenai pelecehan seksual, dari pasal 281, kemudian pasal 291 sampai 296 di KUHP itu menjelaskan mengenai pelecehan seksual dan semua ada pidananya. Maka orang yang mengaku tadi itu bisa dipidana apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual. Misalnya, yang ketiga, misalnya seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan tadi itu melakukan penipuan. Nah, penipuan ini misalnya dia bisa mengobati semua penyakit atau penyakit tertentu, padahal sebenarnya tidak bisa, misalnya tidak bisa, dan si pasien sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pengobatannya. Nah, ini kan menjadi penipuan, seperti itu menjadi penipuan. Kalau hal ini dilakukan, maka dia bisa dipidana sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 378 KUHP mengenai penipuan, bisa dipidana sampai pidana penjara sampai 4 tahun. Ya, jadi kira-kira seperti itu kesimpulannya, bahwa seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan katanya bisa mengantongi rezeki, implikasi hukumnya apabila dia melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi jika hanya mengaku saja tapi tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tentu tidak berimplikasi hukum. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Jawabannya silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.